Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat, bahagia dan selalu bersyukur ya guys. Karena apapun kondisi kita, kalau kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan lebih mudah, lebih ringan. Beban kita akan terasa ringan. Walaupun sesulit apapun ya, usahakan untuk kita selalu bersyukur. Karena ada banyak hal yang bisa kita syukuri ya, termasuk misalnya kita masih bisa diberi kehidupan, masih diberi kesehatan, masih diberi keluarga yang sehat, yang harmonis, masih bisa berkumpul, masih ya banyak sekali lah nafas yang kita hirup setiap saat, mata kita bisa memandang, telinga kita bisa mendengar, dan yang paling penting adalah kesempatan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah itu adalah bekal kita menuju perjalanan akhirat yang lebih panjang lagi. Oke guys, di video kali ini ya mungkin sekedar renungan ya di bulan Ramadan ini. Ini khususnya bagi teman-teman yang muslim ya, yang beragama Islam. Mari kita manfaatkan waktu yang mungkin singkat ya, tinggal 10 hari, nggak nyampe ya 10 hari ya. Kita lebaran kan sekitar tanggal 2, insya Allah tanggal 2. Ini sudah tanggal 23, berarti tanggal 23 sampai 37 hari, tinggal 9 hari lagi. Nah ini sudah menginjak malam yang kalau yang teman-teman yang puasanya hari Sabtu udah malam ke 23. Jadi aku ingin berbagi aja ya, di Ramadan yang tahun ini memang sangat berbeda nuansanya, terkhususnya bagi aku sendiri. Karena ini Ramadan yang beberapa 2 tahun yang lalu kan kita disibukkan dengan wabah pandemi, sedangkan Ramadan ini kita masih diberi kelonggaran. Dan insya Allah wabah pandemi ini akan segera berakhir. Nah kita di malam-malam 10 malam hari yang terakhir ini mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar kita baca istighfar 1 kali, maka seperti membaca istighfar sampai 1000 bulan lamanya. Itu luar biasa. Kita bersedekah 1000 atau 100.000, maka pahalanya adalah 100.000 kali 1000 bulan. Luar biasa. Makanya kita kalau bisa kesempatan yang baik ini jangan sampai kita lewatkan ya. Jadi harus yang tadarus Al-Quran ya kita tingkatkan, kemudian yang punya hajat kepada Allah ya, misalnya pengen kehidupannya lebih baik lagi, atau kepengen anaknya sukses, atau kepengen sehat, atau kepengen punya anak, atau kepengen punya apa, mari kita bermunajat kepada Allah, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar ini ya. Jadi ya udah, ajar saja semua, nggak usah harus kita pilih-pilih malam yang ganjil, malam yang genap, itu nggak usah. Insya Allah kalau kita terus bermunajat kepada Allah di malam 10 hari malam yang terakhir ini, insya Allah ya Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Dan imbasnya adalah ini guys, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Kadang kita melihat ya orang-orang yang hidupnya itu tenang, bahagia, itu mungkin salah satunya adalah dia itu mendapatkan hikmah yang luar biasa saat dia berpuasa di bulan Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir atau yang malam Lailatul Qadar. Biasanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kehidupannya itu akan lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya. Hidupnya tenang, damai, santai, penuh keberkahan, tidak banyak masalah, tidak banyak hambatan. Kalau tak ada masalah itu cepat terselesaikan. Keluarganya harmonis, sehat, menjaga hubungan baik dengan sekitarnya. Terus ibadahnya menjadi lebih tekun, lebih apa ya, merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perenungan di bulan Ramadan ini adalah ini yang aku alami, bahwa hidup di dunia itu adalah singkat sekali guys. Karena aku masih ingat ya, waktu masih kecil itu bagaimana aku punya impian apa, aku punya besok mau main apa, itu masih ingat. Tapi tak terasa sekarang sudah hampir setengah abad guys. Hampir 50 tahun ya. Jadi hidup ini singkat sekali. Perenungan itu adalah apa? Nah, mau apa perjalanan kita hidup ini? Setelah kita nanti hidup di dunia ini selesai, maka perjalanan selanjutnya adalah alam setelah kehidupan ini. Dan itu mungkin panjang sampai kiamat, sampai hari akhir, terus kemudian sampai kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu panjang lagi, bisa ribuan tahun, mungkin ratusan tahun atau jutaan tahun, sampai yaumul hisab ya, dihisab. Nanti yang baik akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, yang buruk amalannya ya mampir dulu ke neraka. Kalau orang Islam yang diampuni, yang mungkin di dalam kehidupannya banyak berdosa, banyak maksiat, tetapi ketika dia sebelum meninggal dia sudah bertaubat, kemudian taubatan nasuha dan diampuni oleh Allah, seolah kehidupan akhiratnya lebih mudah, lebih gampang. Nah, amalan-amalan yang kita ini ya Pak, kita lakukan selama di dunia ini, maka itu akan menjadi bekal kita di alam akhirat nanti. Jadi misalnya kita baca Quran, kita banyak bersedekah, kita banyak membantu orang lain, maka amalan-amalan itu nanti akan menemani kita waktu di alam kubur sampai yaumul hisab. Jadi udah mindsetnya tuh udah jangka panjang guys, tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tetapi memang untuk dunia dan akhirat. Jadi terus dan ini imbasnya adalah kita hidup di dunia itu tenang, santai. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah yang memberikan kekuatan kita. Terus tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Jadi kita itu tenang, santai hidup di dunia. Difitnah ya santai, di suudzon oleh orang lain ya kita santai, kita berhusnudzon aja. Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Kita tetap berpikir positif. Bahkan kalau toh besok itu ada huru-hara yang besar atau hari ada kiamat, maka kita tetap berpikir positif, kita berprasangka positif, kita punya harapan kepada Allah, kita tetap beraktivitas, beribadah dengan penuh semangat. Nah ini optimisme yang seperti ini yang harus kita bangun. Dalam kondisi apapun kita harus tetap optimis. Insya Allah ini Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Walaupun kelihatannya sulit ya, wah ini kayak sulit ini jalannya. Seperti kita lihat kondisi yang sekarang ya, bisnis itu sulit, dan apa-apa sulit, harga-harga naik semua, serba tidak menentu. Sementara di belahan dunia yang sana ada perang dan lain-lain. Dan mungkin nanti imbasnya juga ke depannya kita kehidupannya makan lebih sulit lagi. Maka kita harus banyak mendekatkan diri pada Allah supaya diberikan solusi. Kita diberikan solusi yang terbaik sehingga kita menjalani hidup itu dengan lapang, dengan tenang. Dan insya Allah nanti diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu lakukan ini, lakukan ini. Jadi hal-hal yang tidak terduga yang mungkin kita tidak memikirkan ya solusinya, tapi tiba-tiba kita diberikan solusi oleh Allah. Oh, kamu solusinya begini. Oke. Itu dulu ya guys, curhat tentang makna Ramadan, khususnya menjelang malam Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan kita semua, saya doakan semuanya, termasuk yang subscriber saya yang lihat video ini, terutama yang muslim, bisa mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu yang bisa aku share untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk selalu beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.